Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Abdullah Abadi selaku moderator kelompok 5 yang akan memandu lanjutnya presentasi online hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dona Fitri Anissa yang telah mempersilahkan bagi kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Lalu untuk tema presentasi hari ini yang berjudul manajemen stres. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, di sini berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Baik, untuk sebelumnya kita akan melaju terlebih dahulu yang melatar belakangi dari stres atau manajemen stres ini. Stres merupakan sebuah fenomena psikofisis yang manusiawi, yang artinya stres itu bersifat inherent pada diri setiap orang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Stres dialami setiap orang dengan tidak mengenal jenis seperti kelamin, gender, warna kulit, usia, serta kedudukan. Stres biasa dialami oleh bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Stres juga tidak memandang pekerjaan, terutama dalam entrepreneur yang memiliki banyak tekanan dari sana-sini yang dapat menyebabkan dari stres. Lalu untuk mempersingkat dan mengefisiensikan waktu, berikut definisi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Di sini ada definisi stres dan manajemen stres. Menurut Mentari 2020 mendefinisikan stres sebagai kondisi yang tidak nyaman yang muncul karena faktor-faktor di sekitar kita. Stres dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan yang serius. Jika stres berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dapat berdampak pada kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, putus sekolah, dan bunuh diri. Karena stres memiliki efek negatif dan penting bagi kita untuk mengelola stres agar dapat mengurangi dan mencegah dampak negatif yang timbul. Purnama 2017 juga menjelaskan stres juga bisa berarti ketegangan, tekanan batin, dan konflik yang berarti satu stimulus yang menegakkan kapasitas-kapasitas daya psikologis atau fisiologis dari suatu organisme. Sejenis frustasi di mana aktivitas yang terarah pada pencapaian tujuan telah diganggu oleh atau dipersukar. Tetapi terhalang-halangi, peristiwa ini biasanya disertai oleh perasaan yang was-was, khawatir dalam pencapaian tujuan. Kekuatan yang diterapkan pada satu sistem tekanan-tekanan fisik dan fisiologis yang dikenakan pada tubuh dan pada pribadi. Satu kondisi ketegangan fisik atau fisiologis disebabkan oleh adanya persepsi, kekuatan, dan kecemasan. Lalu stres pun dapat muncul pada saat proses menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan, dan individu merespon peristiwa tersebut pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stres dapat saja positif, seperti merencanakan perkawinan, atau negatif seperti kematian keluarga, sesuatu yang didefinisikan sebagai peristiwa yang menekankan atau stressful event atau tidak bergantung pada respon yang diberikan oleh individu. Stres membutuhkan coping atau adaptasi, sindrom adaptasi umum atau teori Selye, menggambarkan stres sebagai kerusakan yang terjadi pada tubuh tanpa memperdulikan apakah penyebab stres tersebut positif atau stres harus ditangani atau dimanajemen dengan baik agar tidak mengganggu individu. Adapun kata Adiono 2020 menjelaskan bahwa manajemen stres ialah serangkaian teknik atau strategi yang digunakan untuk mengurangi efek negatif dari stres, atau stres adalah respon fisiologis atau psikologis dan perilaku yang terjadi ketika seseorang merasakan ketidakseimbangan antara tuntutan atau kemampuannya untuk menghadapi tuntutan tersebut. Manajemen stres juga merupakan keterampilan yang penting yang dapat membantu kita untuk menjalankan hidup yang lebih sehat dan bahagia. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan merangkai strategi manajemen stres dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabar. Saya di sini dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen stres. Tujuan dari manajemen stres yang pertama, meningkatkan kesehatan mental dan fisik entrepreneur. Stres yang berkepanjangan dapat berakibat negatif pada kesehatan mental maupun fisik dari seorang entrepreneur.
Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, kecemasan, depresi, insomnia, dan bahkan masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, atau bahkan juga lebih parah lagi penyakit jantung. Nah, manajemen stres yang efektif dapat membantu entrepreneur untuk mengelola stres dengan lebih baik sehingga meningkatkan kesehatan mental dan fisik mereka. Lalu, tujuan dari entrepreneur meningkatkan produktivitas dan kinerja seorang entrepreneur. Stres dapat mengganggu fokus dan konsentrasi seorang entrepreneur, sehingga menurunkan produktivitas kinerja mereka. Manajemen stres yang efektif dapat membantu entrepreneur untuk tetap fokus dan termotivasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka. Nah, lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan. Entrepreneurship penuh dengan tantangan dan hambatan. Nah, stres dapat membuat entrepreneur lebih mudah menyerah dan tidak mampu menghadapi tantangan atau hambatan yang mungkin akan dihadapi selanjutnya. Manajemen stres yang efektif dapat membantu entrepreneur untuk mengembangkan ketahanan dan kemampuan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Lalu, yang keempat, meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja entrepreneur. Entrepreneurship seringkali menuntut entrepreneur untuk bekerja berjam-jam dan mengorbankan waktu pribadi mereka. Hal ini dapat menyebabkan stres dan ketidakseimbangan kehidupan bekerja. Manajemen stres yang efektif dapat membantu entrepreneur untuk menyeimbangkan kehidupan kerja mereka sehingga meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Lalu, yang kelima, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal entrepreneur. Stres dapat membuat entrepreneur mudah marah, frustasi, atau bahkan sulit untuk bersosialisasi dengan baik. Tentu itu bukan seorang entrepreneur sekali gitu ya. Hal ini dapat merusak hubungan interpersonal entrepreneur dengan keluarga, teman, dan rekan kerja mereka. Nah, manajemen stres yang efektif dapat membantu entrepreneur untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan membangun hubungan interpersonal yang lebih kuat. Oke, mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Lalu, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan manajemen stres. Menurut Santi, 2024 menyatakan bahwa ada 3 tahapan dalam manajemen stres, yaitu yang pertama, mengetahui dan mengenali stres dan sumber stres yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada mendapatkan dan mempraktekkan manajemen stres, keterampilan coping yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada mempraktekkan teknik manajemen stres dalam masalah dalam kehidupan dan menilai keefektifannya. Nah, di sini ada 3 teknik manajemen stres, yaitu yang pertama ada problem focus coping, yang mana problem focus coping itu merupakan teknik pemberian sebuah bantuan untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, di dalam problem focus coping itu memiliki beberapa teknik, yaitu ada coping aktif, superation of coping aktif, turning coping, turning to religion, dan perencanaan. Nah, problem focus coping digunakan untuk individu yang memiliki masalah seperti ancaman, gangguan, dan situasi yang menantang namun masih dapat berubah. Problem focus coping itu membuat seseorang individu merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Nah, yang kedua ini ada teknik emotional focus coping, yang mana teknik ini merupakan cara mengalihkan rasa stres. Rasa stres ini dialihkan dengan cara-cara yang mereka sukai. Nah, umumnya ini teknik emotional focus coping ini digunakan oleh orang-orang yang biasanya sering dikucilkan dan mendapatkan perlakuan buruk dan tidak adil dari orang terdekatnya. Dan yang ketiga ada teknik group dissociation therapy. Nah, teknik group dissociation therapy ini merupakan suatu bentuk intervensi dan dalam bentuk kelompok yang nantinya akan diberikan stimulus untuk memecahkan masalah secara interpersonal. Nah, di dalam grup dissociation therapy ini memiliki 3 sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi pengenalan dan sesi penilaian, yang kedua itu sesi diskusi terkait manajemen stres, dan yang ketiga ada sesi evaluasi dan feedback dari grup dissociation therapy. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Abadi di sini akan menjelaskan macam-macam stres pada entrepreneur serta faktor penyebabnya. Menurut Febri pada tahun 2013 mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan
dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologi sebagai konsekuensi dari segala tindakan lingkungan, situasi, atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan sebuah tuntutan-tuntutan psikologis dan fisik seseorang. Jadi di sini ada beberapa contoh penyebab dari stres ya, faktor-faktornya. Yang pertama adanya stresor ekstra organisasi. Stresor ini adalah penyebab stres yang berasal dari luar usaha atau entrepreneur yang dilakuinya. Mencakup seperti yang pertama adanya perubahan sosial, yang kedua adanya kesulitan menguasai globalisasi atau era kemajuan digital ini. Yang kedua adanya stresor organisasi. Menurut Ibrahim pada tahun 2016 menjelaskan bahwa selain stresor potensial yang terjadi di luar organisasi, terdapat juga di dalam organisasi, yaitu penyebab stres yang berasal dari organisasi itu sendiri atau bisnis yang sedang digelutinya. Lalu kebijakan atau peraturan pada bisnis kita yang cukup memberatkan ya. Jadi peraturan-peraturan pada entrepreneur yang cukup memberatkan si pelaku usaha tersebut. Yang kedua adanya ketidakjelasan tugas, seperti masih bingung bidang apa sih atau entrepreneur apa yang sedang digeluti. Yang selanjutnya adanya stresor kelompok. Stresor kelompok dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama rekan kerja yang tidak menyenangkan, behavioralnya yang kurang baik, lingkungan yang toksik itu dapat menyebabkan stres ini. Lalu yang kedua kurangnya kebersamaan dengan rekan kerja. Di sini jadi partner dalam berbisnis eh, kurang sejalan atau tidak atau berbeda tujuannya. Lalu yang keempat adanya stresor individu. Menurut Lutan pada tahun 2006, di posisi individu seperti pola kepribadian tipe A, kontrol personal, faktor stres yang mempengaruhi seseorang individu adalah yang pertama adanya beban kerja, terbatasnya waktu kerja dan peran ganda. Lalu adanya pola kepribadian karyawan saat mengalami stres kerja berbeda-beda. Menurut Ibrahim dan Davidson dalam Ripai pada tahun 2009, individual stressor memiliki beberapa item, yaitu tipe kepribadian seseorang, kontrol personal, dan tingkat kepasrahan seseorang. Lalu adanya juga tingkat ketabahan atau kesabaran dalam menghadapi sebuah konflik. Peran serta ketidakjelasan peran. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada dampak stres. Dampak stres dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu dampak fisiologis, dampak psikologi, dan dampak perilaku. Dampak fisiologis secara umum, orang yang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik seperti mudah masuk angin, mudah pening-pening, kejang otot atau kram, mengalami kegemukan atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan. Juga bisa menderita penyakit serius seperti kardiovaskular dan hipertensi. Secara jelas dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Gangguan organ tubuh hiperaktif dalam sistem tertentu. Terus ada nyeri otot, ketegangan otot, kelemahan otot tertentu. Nah, ketika stres kita akan mengalami tegang di beberapa bagian otot ataupun kelemahan di bagian otot. Selanjutnya ada tekanan darah naik, bisa mengakibatkan kelainan fungsi jantung dan arteri. Kemudian ada sistem pencernaan, yaitu ketika kita stres kita bisa memicu penyakit mag, lambung, atau diare. Selanjutnya gangguan pada sistem reproduksi. Yang pertama menstruasi tidak lancar bagi perempuan, kemudian ada kegagalan ovulasi pada wanita, impoten pada pria, kurang produksi semen pada pria, serta dapat kehilangan gairah seks pada orang yang sudah menikah. Kemudian C, ada gangguan pernafasan. Yang pertama bisa menyebabkan asma dan bronkitis. Selanjutnya gangguan lainnya seperti pening atau migrain, ketegangan otot, dan rasa bosan. Kemudian ada dampak psikologi, yaitu yang pertama ada keletihan emosi, jenuh, kelelahan dalam aktivitas yang memerlukan energi. Ketika kita mengalami stres, kita lebih cenderung mudah emosi atau mudah jenuh, bahkan mudah lelah. Padahal
energi yang diperlukan tidak sebesar itu. Kemudian terjadinya depersonalisasi dalam keadaan stres yang berkepanjangan. Adanya keletihan emosi dapat menyebabkan yang bersangkutan memperlakukan orang lain sebagai sesuatu daripada seseorang. Nah, ketika stres, kita akan cenderung memperlakukan seseorang tuh sebagai sesuatu atau ibaratnya barang gitu kan, yang bisa disuruh-suruh atau sebagainya, daripada kita menganggap itu seseorang manusia. Kemudian ada penurunan pencapaian pribadi sehingga menyebabkan penurunan kemampuan dan keberhasilan. Yang ketiga, ada dampak perilaku. Ketika stres menjadi distres, prestasi menurun dan sering terjadi tingkah laku yang menyimpang yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ketika kita stres, apalagi sudah stres berat, dapat mengakibatkan kita bertingkah menyimpang atau yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, tingkat stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan menerima informasi, mengambil keputusan, mengambil langkah yang tepat. Nah, ketika stres juga kita akan kehilangan untuk berpikir jernih, atau bahkan kita sulit untuk menerima informasi dari orang. Ketika kita menerima informasi dari orang, justru kita akan merasa marah atau mudah emosi. Nah, kemudian ketika stres juga, berhubung kita tidak bisa berpikir jernih, maka kita akan mengambil keputusan atau mengambil langkah yang asal-asalan, tidak tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen stres kerja. Manajemen stres kerja atau usaha itu berdampak kepada optimalnya fungsi kognitif terutama di area otak yang bertanggung jawab untuk memproses informasi dan pengambilan keputusan seperti korteks prefrontal. Nah, ketika kita mampu mengelola stres dengan baik, maka respon dari kedua sistem saraf pusat dan otonom, yaitu sistem hipotalamo pituitary adrenal axis dan simpatoadrenomedulari axis, itu tuh akan menjadi terkontrol menuju kondisi homeostasis sehingga kadar kortisol darah menurun. Kondisi kortisol darah menuju keadaan homeostasis ini sangat dibutuhkan oleh karyawan yang memiliki kemungkinan mengalami stres akut selama waktu kerja akibat tuntutan beban pekerjaan yang sifatnya itu kuantitatif maupun kualitatif. Nah, lalu karyawan yang mengikuti program manajemen stres akan mengalami penurunan yang lebih terkontrol dalam kadar kortisol ketika menghadapi situasi stres akut di tempat kerja, sehingga tidak mencapai tingkat yang berpotensi merusak kesehatan. Selain itu, program ini juga bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan endotel serta mengatur pelepasan hormon stres yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, dengan kata lain, manajemen stres bukan hanya membuat kita merasa lebih baik secara psikologis, tetapi juga memiliki dampak positif secara biologis. Hal ini membantu kita untuk tetap sehat, produktif, dan terhindar dari berbagai resiko kesehatan yang terkait dengan stres kronis. Jadi dari semua materi yang telah disampaikan tadi, kesimpulannya yaitu stres adalah sebuah kondisi tidak nyaman yang dapat menyebabkan sebuah masalah sosial dan kesehatan yang serius jika berlangsung lama dan tanpa adanya pengobatan. Hal ini dapat menyebabkan sebuah masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan bahkan bunuh diri. Manajemen stres sangat penting untuk mengurangi dan mencegah dampak negatifnya.
Manajemen stres pun dapat didefinisikan sebagai sebuah serangkaian teknik dan strategi yang digunakan untuk mengurangi efek negatif dari stres. Ini adalah sebuah keterampilan penting yang dapat membantu sebuah individu atau kelompok dalam menjalani kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia, terutama manajemen stres yang dilakukan terhadap pelaku entrepreneur yang memiliki banyak tekanan. Manajemen stres yang efektif dapat meningkatkan sebuah kesehatan mental, fisik, dan meningkatkan produktivitas dalam kerja ataupun dalam sehari-hari dalam menghadapi tantangan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.